Rocky Gerung mengatakan bahwasannya Indonesia tidak akan maju kalau masih banyak Habib-Habib di Indonesia. Jujur saya kaget membaca berita ini. Kok bisa seorang Rocky Gerung mengeluarkan pernyataan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan sahabat serta pemirsa sekalian dimanapun berada, semoga baik-baik saja dan dilancarkan segala urusan oleh Allah yang Maha Kuasa. Pada kesempatan ini kita mengekspos sedikit berita bahwa Rocky Gerung mengatakan Indonesia tidak akan pernah maju apabila masih banyak habaib-habaib di Indonesia. Berita ini mencatut media pemberitaan yang sangat besar, yaitu CNN, di mana tertulis Indonesia tidak akan maju selama ada habaib di Indonesia, kata Rocky Gerung. Benarkah Rocky Gerung mengomentari hal-hal yang demikian recehnya? Kita lihat kebenarannya melalui akun media sosial daripada sahabat kita yang menemukan berita ini. Kita lihat dan cek kebenarannya. Rocky Gerung mengatakan bahwasannya Indonesia tidak akan maju kalau masih banyak Habib-Habib di Indonesia. Jujur saya kaget membaca berita ini. Kok bisa seorang Rocky Gerung mengeluarkan pernyataan ini? Setelah saya cari-cari beritanya, ternyata ini pernyataan palsu atau berita hoax yang dibuat oleh orang-orang yang membenci para habaib. Saya sudah mengetik kata kunci daripada berita ini dan alhasil tidak ketemu saya beritanya. Dan juga kalau kita perhatikan ini tata tulisnya juga salah nih. Indonesia harusnya kan I-nya gede ya. Dan berita dusta ini disebarkan sama abang ini ya, Masya Allah dia tampan sekali ya. Ya, ini akun beliau ya. Saya sepakat bahwasannya kita tuh harus bersikap kritis terhadap siapapun. Mau dia habaib kek, mau dia kiai terkenal kek. Yang namanya bersikap kritis itu adalah tanda bahwasannya kita mau mengaktifasi akal kita. Cuman yang menjadi persoalan adalah kalau seandainya kita bersikap kritis, itu bukan berarti kita tuh menebar kebencian, apalagi menebar fitnah. Kalau seandainya metodologi yang dipakai seperti ini, justru itu tidak akan membuat perubahan yang signifikan. Lagi pula maju atau mundurnya suatu bangsa itu tidak ditentukan oleh satu faktor receh semacam ini. Banyak faktor ya, misalkan pendapatan per kapita, ya angka harapan hidup, kesejahteraan masyarakat, ya pertumbuhan penduduk juga, dan lain sebagainya. Dan tidak ditentukan oleh satu faktor semacam ini, itu pun tidak bisa dipertanggungjawabkan pernyataannya. Toh juga di Indonesia ini masih banyak kok para habaib yang lurus, para habaib yang ikhlas, yang melayani masyarakat, yang benar-benar menerapkan syariat. Ya walaupun sebenarnya pernyataan semacam itu receh, dengan hadirnya para habaib lalu kemudian Indonesia tidak akan maju-maju. Terus yang jadi pertanyaan saya adalah terus Indonesia itu bakal maju kenapa? Motivasi dari Kak Gem gitu? Atau pernyataan mutiara dari Ki Arjuna? Atau dengan hadirnya teriakan para K-popers? Atau dengan eksistensi para wibu, Indonesia bakal jadi maju? What? Come on man, objektif lah. Itulah cek fakta yang dilakukan oleh sahabat kita. Ketika dia menemukan berita tersebut, dia merasa tercengang dengan pemberitaan CNN, di mana Rocky Gerung mengatakan Indonesia tidak akan maju apabila masih banyak habaib di Indonesia. Dan ketika berita receh tersebut diperdapatkan, dia mencari dengan mengetik kata kunci di CNN tersebut, ternyata tidak diperdapatkan berita yang memuat Rocky Gerung mengatakan Indonesia tidak akan maju karena masih banyak ada habaib. Rupanya berita tersebut dicatut oleh salah seorang buzzer Kiai Nusantara ataupun buzzernya Iman atau si Mukiman. Dia mencatut kebesaran nama Quran tersebut dengan menulis Indonesia tidak akan maju, dan cara penulisannya pun salah. Indonesia diawali dengan huruf I kecil, seharusnya nama negara haruslah dengan I besar. Dan dia mengomentari sedikit tentang perlakuan daripada buzzernya Kiai Iman tersebut yang bernama akunnya Taufan Nukman, bahwa hal-hal tersebut adalah hal-hal yang receh, di mana hal receh tersebut tidak sepatutnya. Dengan hal-hal receh ini tidak akan memajukan bangsa Indonesia. Siapa saja boleh mengkritik, baik habaib, Kiai Nusantara, tokoh publik, dan segala macam, boleh saja kita kritik, karena dia juga telah mempergunakan media untuk tempatnya berbicara.
sehingga publik boleh mengkritiknya, tetapi tidak dengan fitnah yang semacam ini, menyebarkan berita hoak, mencatut nama koran-koran terkemuka dengan berita kita yang sangat hina dan recehnya. Tapi itulah moral daripada buzzer-buzzer yang dipasang oleh si Mukiman. Dan Rocky Gerung dicatut karena dia terkenal dengan kritisnya. Tapi yakinlah, Rocky Gerung tidak akan mengomentari hal-hal yang sereceh-recehnya yang demikian rupa. Pertarungan Habaib dan Kiai Nusantara ini adalah hal yang receh yang tidak ada gunanya, yang hanya merusak persatuan dan kesatuan umat Islam pada khususnya, dan persatuan dan kesatuan Indonesia pada umumnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.